Kula nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada, dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik, berawal dari kegeraman saya, emosi saya, ego saya ingin membahas tentang Illuminati. Mungkin sedulur semua sering mendengar tentang Illuminati, sampai kepada elit global. 1% orang di dunia menguasai 99% dunia. Nah, dari sinilah saya ingin mengungkapkan, sehingga mengajak sedulur-sedulur semua, ayo sadar bahwa kita bisa lebih baik dari mereka, walaupun mungkin ini impian yang terlalu mengada-ngada, harapan yang terlalu berlebihan, tapi keinginan saya adalah itu. Mari kita bangkit, kita lawan mereka. Baik, kita ulas tentang sejarah berdirinya Illuminati. Illuminati didirikan pada tahun 1776 di Inggris oleh bangsa Yahudi. Pada awalnya hanya berisikan oleh bangsa Yahudi. Nah, mereka ini mengumpulkan orang untuk berpikir tentang kehidupan yang aktivitasnya nyata, meliputi misteri dan teori konspirasi. Banyak yang teman-teman yang tidak percaya dengan konspirasi, karena itu memang sengaja dibikin supaya orang itu tidak percaya. Supaya yang menganggap teori konspirasi itu adalah orang gila, orang bego. Tapi itu memang sengaja dibikin oleh mereka, supaya rahasia mereka ini tidak terbongkar. Nah, organisasi ini beranggotakan lintas identitas. Maksudnya apa? Dia lintas negara, tidak mengenal agama, tidak mengenal gender bahkan. Tidak mengenal bahasa apapun. Inti dari mereka adalah mengelola semua makhluk di bumi menjadi satu kesatuan. Yang tujuannya adalah okultisme atau ilmu-ilmu mistik, ilmu gaib menjadi agama di dunia ini. Dan menjadi satu negara. Jadi tidak mengenal Indonesia, Malaysia, Singapura. Tidak. Maunya jadi satu negara. Nah, ada 5 organisasi yang terkenal. Organisasi rahasia ini. Yang pertama adalah Knight Templar. Kemudian Freemason. Kemudian Bavarian. Lalu Skull and Bones. Dan Bilderberg. Nah, mereka ini yang membiayai para ilmuwan sehingga bisa menemukan semua yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Mereka juga yang membiayai perang. Mereka juga yang membiayai pembangunan. Mereka juga yang membiayai pinjaman kepada negara-negara. Coba kita pikir dengan logika. Amerika negara maju, hutangnya banyak. Kepada siapa? Tiongkok negara maju, hutangnya banyak. Kepada siapa? Apakah kepada negara lain?
Negara lain aja berutang kok. Itu loh kalau logika kita bisa bermain, nalar kita bisa berjalan. Ya mereka lah ini orang-orang yang menentukan jalannya dunia ini. Jadi tidak heran kalau ada tahun 1920 itu ada wabah yang mengerikan, kemudian tahun 2019 sampai 2020 bahkan sekarang kita merasakan juga ada wabah. Itu adalah teknik mereka untuk mengendalikan umat di dunia. Justru sekarang perkembangan mereka beranggotakan lebih luas lagi para pemimpin negara. Ada yang menjadi anggota mereka, para elit global itu menjadi kelompok tersendiri sekarang. Mungkin negaranya Amerika dengan negaranya Mark Zuckerberg lebih banyak penduduknya negaranya Mark Zuckerberg. Dari Facebook, dari Instagram, dari WA, berapa juta, berapa miliar bahkan. Nah, dari sinilah mereka juga yang membiayai VOC pada saat itu, sehingga mengumpulkan manuskrip dari leluhur Nusantara untuk dibawa ke Belanda. Ada yang dijual ke Inggris, ada yang dijual ke Amerika. Buat apa? Itu dipelajari. Semua itu dipelajari. Sampai sekarang di Israel, di London, itu ada pelajaran khusus Hono Coroko bahasa Jawa. Di negara kita seperti apa? Bahkan di sana ada media khusus seperti media TV itu yang menayangkan bahasa Jawa, menayangkan cara pengobatan ilmu Jawa kuno, leluhur Nusantara, cara pembuatan kapal, cara pembuatan pesawat. Sekarang mereka menjadi yang terbesar, sedangkan kita masih terpuruk. Tapi saya tidak menyalahkan pendahulu kita, karena ini memang di-style, dibuat oleh mereka, dirancang sudah. Nah, sebelumnya saya ingin membahas dinasti. Dinasti dari keluarga Illuminati itu siapa saja? Ada 13 dinasti yang berpengaruh di Illuminati itu. Yang pertama keluarga Astor, terutama John Jacob Astor. Ini lahir di Jerman pada tahun 1763, meninggalnya tahun 1884, kemudian diteruskan oleh putranya. Nah, kebetulan putranya ini tidak sependapat dengan organisasi, sehingga ikut menjadi korban kapal Titanic pada tahun 1912, tepatnya 10 April 1912. Inilah keluarga Astor, ini bangsawan Jerman. Kemudian yang kedua keluarga Bandis. Keluarga ini bergabung sudah ratusan tahun yang lalu, dan terakhir itu adalah Theodore Robert Cowell atau biasa disebut Ted Bandis. Kelahiran Amerika tahun 46, meninggal tahun 89. Ini adalah pembunuh berantai, pemerkosa. Nah, ini memang ditugaskan oleh Illuminati untuk membawa tatanan politik yang baru, menjadi sebuah agama yang baru, okultasi itu tadi, dan dunia yang pemerintahan baru, menjadi satu pemerintahan. Jadi selama pergerakannya dia tidak tercium oleh pemerintah, bahkan tidak pernah ditangkap. Nah, keluarga Bandis. Kemudian keluarga Collins, diawali 1955. Nah,
Keluarga Colin ini dipercaya punya kegaiban atau punya penguasaan gaib tentang uang. Jadi benar-benar kaya, bahkan lebih kaya dari Rothschild dan Rockefeller. Makanya identitasnya disembunyikan. Tapi ini bangsawan kerajaan Inggris. Kemudian Dupont. Dupont ini bangsawan kerajaan Denmark. Dia sekeluarga menghilang dari Denmark, bersembunyi sampai sekarang, entah diketahui atau tidak keberadaannya, tapi yang jelas masih diteruskan oleh penerus-penerusnya. Kemudian ada Freeman. Freeman ini pendiri Freemason. Ini Freemason itu dulunya beranggotakan tukang-tukang bangunan, sehingga bisa membuat arsitektur kelas dunia. Inilah Freemason. Nah, dia ini yang bertugas mengumpulkan ilmuwan-ilmuwan seluruh dunia dan dibiayai sehingga menemukan semua, termasuk obat-obatan. Bahkan kalau kita tahu Beethoven itu juga anggota Freemason, sehingga menciptakan musik yang begitu istimewanya. Lalu kemudian keluarga Kennedy. Keluarga Kennedy juga sudah tidak bisa disangka lagi. Itu semua keturunannya adalah keluarga Illuminati. Cuma karena Presiden Amerika itu sudah tidak sejalan lagi dengan Illuminati, jadi terjadilah penembakan. Lalu diteruskan oleh putranya John Kennedy Jr. Sistem mereka adalah kawin silang. Jadi antara anggota Illuminati kawin silang dengan Kennedy. Jadi Kennedy secara tidak langsung terikat oleh Illuminati. Kemudian dari Asia ada keluarga Lee, tepatnya dari Cina. Nah, kalau penjenengan mendengar ada program New World Order, Menteri Li Peng dari Tiongkok inilah sumber yang mengusulkan kepada Illuminati untuk merubah tatanan baru. Lalu ada lagi Onassis. Onassis ini adalah dari Yunani, tepatnya Aristoteles Onassis, Socrates yang paling terkenal ini. Ini seorang Taipan yang cerdas, kejam, raja kapal, bahkan bisa disebut Al Capone. Tapi seorang yang kaya, benar-benar kaya raya. Dia menguasai kapal abad 20 itu. Dia yang memiliki seluruh dunia. Nah, kemudian yang tidak asing adalah Rockefeller. Itu mempengaruhi melalui agama. Jadi kalau penjenengan ada perdebatan tentang agama, dialah yang harusnya bertanggung jawab. Karena penjenengan memang dibuat seperti blok, sehingga mudah mengaturnya. Kalau penjenengan semua bersatu, cinta damai, akan sulit diatur oleh mereka. Tapi ketika penjenengan diblok, kalau sudah diblok, mudah. Seandainya penjenengan sudah terlalu besar, buatlah yang kecil ini menjadi apa? Buat isu sedikit saja sudah terbakar, akan terjadi keributan massal. Disitulah akan terjadi pengurangan populasi. Dialah yang bertanggung jawab. Kemudian Rothschild. Rothschild ini adalah raja perbankan. Tapi ngerinya raja perbankan yang membiayai intelijen dunia. Jadi perseteruan dengan keluarga Astor tadi ketika Rothschild ingin merubah
sistem tatanan dari uang kartal ke uang yang sekarang. Maksudnya dari sistem barter ke uang kartal. Kemudian ada sistem penyimpanan nasional yang ada di Swiss. Sistem penyimpanan perbankan seluruh dunia itu di Swiss. Yang itu aman dari pajak, aman dari tekanan semua negara. Jadi Swiss itu memang negara kecil, tapi dia tidak takut dengan negara-negara lain, walaupun itu besar. Karena disitulah letak kekayaan dunia. Nah, waktu itu keluarga Astor tidak menyetujuinya apa yang dipikirkan oleh Rothschild. Maka terjadilah Titanic 1912 yang cukup melegenda sampai sekarang. Itu adalah tragedi pelayaran di masa damai, tidak ada perperangan. Kemudian keluarga Russell ini pengamanan semua tentara itu, Russell itu menyusup ke sana semua. Semua tentara di dunia ini ada kesusupan oleh keluarga Russell. Kemudian Pandun dari Belanda ini lahir tahun 1926. Ini satu-satunya orang Belanda yang ikut oleh Illuminati. Nah, sehingga dia ikut membiayai VOC. Nah, dia yang menyarankan kerajaan Belanda, tentara Nika masuk untuk ikut menggempur Indonesia. Lalu ada keluarga Merovingian. Merovingian ini adalah keanggotannya semua presiden Amerika Serikat itu masuk ke organisasi ini. Nah, disinilah dulurku yang membuat saya geram, saya emosi. Organisasi ini sudah mempengaruhi di semua lini, dari pendidikan, sistem pendidikan, kesehatan, pertanian, bahkan perkawinan, bahkan identitas, agama, semua diatur oleh mereka. Sementara kita disibukkan dengan mempelajarinya sampai S2, sampai S3, bahkan yang agama sampai kiai, ustadz yang masih belajar terus tentang bahasa Arab, tentang Al-Quran. Bahkan yang di Katolik, Nasrani, belajar tentang teologis itu harus 11 tahun, 12 tahun. Mereka mempelajari peninggalan dari Babilonia kuno dan Mesir kuno. Ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu sihir. Bahkan dari manuskrip leluhur Nusantara. Ada tersimpan rapi di London. Di perpustakaan London itu ribuan manuskrip dari Nusantara. Ada tentang pengobatan, tentang gaya gravitasi, tentang penanggalan. Leluhur Nusantara itu hebat. Kalau di wilayah utara itu ada Babilonia, ada Mesir. Sementara pada peradaban itu ada Nusantara. Jadi mereka ini mengumpulkan semua data-data itu untuk dipelajari. Nah, bagaimana supaya mereka bisa mengumpulkan itu? Ya, kita diadu domba supaya tidak tahu bahwa punya kita diambil. Karena kalau kita sibuk perang, sibuk berantem antar sesama, sudah tidak memikirkan bahwa ada yang aku ambil dari kamu.
Dan tugas mereka apa? Mempertahankan itu supaya kamu tidak akur, supaya sedulur semua tidak pernah rukun, damai. Makanya setiap damai sedikit timbul percikan, setiap damai sedikit timbul percikan. Supaya apa? Supaya tidak henti-hentinya untuk memikirkan itu, perselisihan dan perdebatan. Jadi bisa disebutkan rebutan isi tanpa balung. Jenengan-jenengan itu disuruh berdebat tapi nggak ada isinya. Disuruh berebut, disuruh bertarung tapi nggak dapat apa-apa. Justru malah punya jenengan dicolong, diambil oleh mereka. Dipelajari sekarang menjadi penemuan dunia. Bahkan sekarang kita berkiblat ke mereka. Menganggap bahwa mereka yang lebih maju dari kita. Dan terlihat sekali. Seperti contohnya. Ada satu sisi orang ingin mempertahankan tentang budaya. Jadi misalnya penari. Sekarang aja lihat. Ada penari itu memakai pakaian budaya Jawa. Tapi menggunakan manset dan untuk kondenya ditutupi oleh jilbab. Ada sebagian yang menyatakan, wah itu sangat syar'i. Tapi di samping itu melestarikan budaya. Di sisi lain, yang pelestari budaya ya nggak bagus. Harusnya apa adanya. Nah ini memang konflik yang sengaja diciptakan. Padahal ini kalau berebut, ribut, nggak dapat apa-apa. Justru malah nanti budayanya menjadi hilang. Nah inilah teknik mereka dari penguasaan elit-elit global, Illuminati, itu untuk memutus para penerus dengan leluhurnya. Kalau sudah diputus, dia tidak akan tahu leluhurnya siapa. Sehingga nek wis tidak tahu siapa leluhurnya, mudah untuk diatur dan digerakkan. Disulut sedikit sudah berontak. Nah, seseorang kalau sudah seumur hidupnya ditekan dan ditakuti, contohnya di bidang pendidikan harus disetarakan dengan ujian nasional, padahal kemampuan orang itu berbeda dan satu anak harus mempelajari beberapa mata pelajaran, harus menguasai semua, kalau tidak nilainya jelek. Itu tekanan. Yang kedua, dari faktor agama, kamu harus berbuat baik, ditakut-takuti oleh dosa, ditakut-takuti surga neraka dari kecil loh ini. Bagaimana alam bawah sadar penjenengan menyimpan itu? Depresi, tekanan, adanya emosi yang tinggi. Ketika seseorang sudah dikuasai emosi, artinya dia lupa siapa dirinya. Ketika ego seseorang dan nafsu seseorang lebih tinggi dan merasa bahwa saya lebih baik, saya lebih pintar, maka penjenengan lupa jati diri penjenengan siapa. Penjenengan akan semakin jauh dengan Tuhan penjenengan sendiri. Sementara di sisi lain mereka mempelajari terus spiritual itu. Sedangkan di sisi kita lupa akan ajaran spiritual itu. Nah, inilah yang membuat saya geram sebetulnya. Kenapa sih generasi muda sekarang? Bahkan saya geram terhadap orang-orang tua saya. Kenapa sih mbah-mbahku kok malah percaya iki? Kok tidak percaya dengan leluhurnya sendiri dulu? Nah ini nanti akan saya lanjutkan dengan sejarah Nusantara yang dibelokkan oleh
penjajah, yang dibelokkan oleh pemenang. Banyak sekali keunggulan Nusantara, tapi nanti saya buka di NES baru, budaya dan leluhur Nusantara. Jadi di sini memang saya bagi menjadi 3 bagian, mungkin nanti jadi 4 bagian. Yang satu meditasi, yang satu spiritual, yang satu beberapa asik itu untuk membahas tentang pencak silat. Kemudian spiritual itu spiritual Nusantara khususnya. Kemudian yang meditasi itu sebetulnya spiritual juga, cuma gaya modern. Jadi nanti panjenengan sedulur bisa menentukan sendiri pilih yang mana antara mengikuti yang leluhur murni dengan ajaran murni atau yang modern. Jadi fisika kuantum atau meditasi itu adalah ajaran spiritual yang diperbarui jadi modern, dipermudah. Tapi sebetulnya intinya sama. Intinya sama dengan spiritual yang Nusantara. Kemudian saya buka lagi nanti NES untuk budaya dan leluhur, itu untuk peninggalan-peninggalan leluhur, bagaimana sejarah-sejarah leluhur yang benar, apa yang dibelokkan di situ. Tujuan saya apa? Supaya kita semua bangkit, jiwa-jiwa Nusantara ini kita bangkitkan. Sudah sekian ratus tahun kita tertidur dibuai oleh mimpi-mimpi yang tidak jelas, sehingga kesadaran panjenengan hilang, sehingga panjenengan sendiri tidak tahu siapa panjenengan, keturunan siapa panjenengan, dan siapa yang memberi nikmat kepada panjenengan sampai saat ini. Kalau tidak ada Jayabaya, kalau tidak ada Gajah Mada, kalau tidak ada Hayam Wuruk, kalau tidak ada Brawijaya, kalau tidak ada Sultan Mataram, panjenengan bisa seperti ini? Tidak. Mereka lah yang berjuang untuk anak cucunya. Dan saya pernah mendapatkan atau bisa dikatakan wangsit atau dawuh yang mungkin bagi saya dianggap halu, tidak apa-apa, tapi dawuh itu berisikan prihatine ben leluhur bae, kowe karing lakoni ngertiyo marang leluhur. Artinya lelaku seperti tapa brata, puasa itu yang melakukan sudah leluhur-leluhur dulu. Jadi kamu tinggal menjalani aja, rawatlah peninggalannya. Dari situ pun kamu akan tahu keunggulan leluhurmu dulu seperti apa. Jadi makanya ini saya buka 2 NES, yang satu spiritual secara ilmu leluhur, yang satu meditasi secara fisika kuantum atau teori modern. Tapi intinya sama, bermain spiritual, bermain roh, bermain jiwa. Sukma kita yang kita olah. Baik sedulur, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya, mari kita bangkit, mari kita sadar, kembali ke jati diri, semangat kita gelorakan lagi. Ingat kata-kata Presiden Soekarno kita, bahwa beliau mengantarkan ke depan gerbang kemerdekaan. Selanjutnya, kitalah yang mengisi kemerdekaan itu. Isilah dengan yang benar. Jangan yang ngisi kaum orang lain atau penjajah atau warga asing. Kembalilah ke warisan leluhur, tradisi, adat dan budaya, walaupun dengan cara yang lebih modern. Terima kasih.
Tetap dukung channel ini supaya berkembang dengan like, subscribe, tinggalkan komen, berlangganan, bunyikan lonceng agar tidak lambat untuk video-video berikutnya. Akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu.